الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Baik. Pada ayat-ayat kita yang lalu sekalian telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak kelompok munafik, tentu dengan ulah-ulah mereka yang sudah kita sebutkan dan pelajari sebelumnya. Kemudian pada ayat kita malam ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd, bahwasanya kata Allah di dalam ayat ini orang-orang munafik dari kalangan laki-laki wal munafiqat dari kalangan perempuan, semua mereka ba'duhum min ba'din, kata Allah sebahagian mereka itu dari sebahagian yang lain. Nanti kalau kita tengok di ayat ke-71 ketika Allah bicara tentang orang beriman, sekalian, di sana Allah mengatakan al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Beda redaksinya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Tapi kalau kita tengok di ayat ke-67 ini, Allah mengatakan al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Tidak ada kata auliya'nya. Baik, apa bedanya? Ya, kalau secara terjemahan, yaitu orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, ya sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Yang kata ulama-ulama tafsir kita sekalian ini menunjukkan ya bahwa mereka itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Mereka menyatu dalam pikiran, menyatu dalam keyakinan, menyatu dalam perbuatan. Yang kata para ulama, mereka semua sama
Ya, mereka semua sama, sekalipun berbeda tempat, ya, sekalipun berbeda generasi, sekalipun berbeda masa, akan tetapi yang namanya orang-orang munafik itu ba'duhum min ba'din. Sekalipun waktu, ya, atau jarak yang memisahkan mereka, akan tetapi sifat mereka itu sama. Ba'duhum min ba'din. Itu kira-kira makna yang disebutkan oleh ulama, makna dari ba'duhum min ba'din. Kemudian di sini ditegaskan oleh Allah penyebutan wal munafiqan, al munafiquna wal munafiqan. Jadi disebut di sini orang-orang munafikin dari kalangan perempuan, setelah menyebutkan ya orang-orang munafikin dari kalangan laki-laki. Nah, ini kata ulama bukan saja untuk menjelaskan bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan sanksi yang berlaku atas semua yang bersalah tanpa pandang bulu. Yang laki kah, yang perempuan kah? Bila mereka bersalah, maka berhak mereka diberi sanksi tanpa ada di sana perbedaan-perbedaan. Ya, baik laki atau perempuan. Jadi betapa perempuan-perempuan pun, ya, kalau kita tengok dari ucapan Allah ini, betul-betul mereka ikut andil, ya, di dalam masyarakat yang apa kita sebutkan, ya, bersifat atau bersikap, ya, dari golongan orang-orang munafik. Makanya tidak ada perbedaan baik laki atau perempuan, selama mereka sifatnya sama, berhak mereka mendapatkan sanksi. Baik. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, dalam ayat ini orang-orang munafik baik laki atau perempuan, sebahagian mereka adalah sebahagian dari yang lain. Walau mereka berbeda generasi, berbeda berjarak, ya, tidak satu masa, akan tetapi sifat mereka sama. Dan salah satu sifat mereka yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, Bapak sekalian, yaitu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kata Allah, ya'muruna bil munkar. Mereka menyuruh, ya, kepada yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah orang lain dari yang ma'ruf. Nah, ini kebalikan dari sikap orang-orang beriman yang nanti akan kita pelajari di waktunya insyaallah. Allah mengatakan ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sedangkan orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini, mereka balik, Pak. Ya'muruna bil munkar. Nah, jadi setiap kemungkaran justru itu yang mereka suruh untuk dilakukan oleh orang lain. Itu, ya. Sebahagian ulama ya'muruna bil munkar mentafsirkan munkar di sini adalah syirik. Sedangkan wa yanhauna 'anil ma'ruf, al-ma'ruf di sini mereka tafsirkan tauhid. Jadi mereka menyuruh orang lain untuk melakukan kesyirikan dan mencegah orang lain dari tauhid. Walau tentu kata para ulama kita Bapak sekalian bahwa al-munkar
kullu ma yunkiruhul ad-din. Ya, tidak tertentu kepada syirik. Apa saja yang dipandang oleh agama, dipandang oleh akal sehat kebanyakan manusia sesuatu itu mungkar, maka itulah yang dimaksud dengan mungkar. Sebagaimana yang ma'ruf merupakan kebaikan yang dipandang baik oleh agama atau masyarakat, ya, maka itu disebut ma'ruf. Jadi ma'ruf itu segala perbuatan yang baik, baik dalam pandangan agama atau masyarakat, itu disebut ma'ruf. Jadi orang-orang munafik ini baik dari kalangan laki dan perempuan, mereka menyuruh orang lain untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran dan mencegah orang lain dari perbuatan yang ma'ruf. Ini salah satu buruknya, kata para ulama, perangai mereka. Ya, buruknya perangai mereka. Ditambah lagi oleh Allah, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggamkan tangan mereka. Kata para ulama, ini kinayah, Pak. Kinayah anil bukhl. Ini menunjukkan, ya, makna dari mereka menggenggam tangan itu, ini adalah satu makna yang menjelaskan kalau mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau berinfak, tidak mau membantu perjuangan kaum muslimin, khususnya ya membantu dalam peperangan, seperti di ayat-ayat kita sebelum yang kita jelaskan. Kalaupun mereka mau membantu dan sebagainya, itu dengan keterpaksaan yang sangat luar biasa, ya, karena menghindari celaan-celaan manusia. Itu makna wa yaqbiduna aydiyahum. Jadi bukan mereka mengepalkan tangan mereka, menggenggamkan tangan mereka, bukan. Maknanya di sini apa artinya bukan secara harfiah, Pak. Tapi ini kinayah, kata para ulama. Kinayah anil bukhl, menunjukkan kedekut, ya, pelit, bakhil. Dan memang itu adalah salah satu ciri orang-orang munafik. Karena itu kata para ulama kita, ya, karena itu kata para ulama kita bahwa al-infaqu, kata ulama, makhraj, ya, min makharij al-khalasu anin nifaq. Kata ulama, salah satu amal saleh yang akan mengikis dari seseorang sifat kemunafikan itu, salah satunya adalah berinfak. Itu yang disebutkan oleh ulama kita ketika mereka menjelaskan ayat ini, wa yaqbiduna aydiyahum. Jadi kebakhilan itu adalah sifat kemunafikan, dan untuk menghilangkan sifat itu maka salah satunya adalah dengan infak, menolong orang lain. Wa yaqbiduna aydiyahum. Jadi ada dua keburukan yang luar biasa yang mereka lakukan yang dijelaskan oleh ayat ini. Memerintahkan kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf, kemudian mereka tidak mau membantu ketika diperlukan bantuan, ya, baik dalam peperangan atau untuk membantu kaum muslimin yang lain. Sangat berat, ya, mereka lakukan itu. Kemudian sifat mereka berikutnya yang disebutkan oleh Allah, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, fanasiyahum, maka mereka pun lupa, ya, maka Allah pun melupakan mereka. Baik. Kalimat nasiya, ya, kalimat nasiya itu kata para ulama ada beberapa makna dari kacamata lughah. Ya, nasiya dari kata nisyan, salah satu maknanya adalah as-sahwu,
lupa dengan makna tak ingat. Ya, tidak ingat sama sekali. Lupa. Akan tetapi bukan makna itu yang dikehendaki dalam ayat ini, Pak. Ya, bukan makna lupa, maknanya tidak mengingat yang dikehendaki oleh ayat ini. Bukan itu makna yang dikehendaki oleh ayat, akan tetapi nasya yansa atau nisyan yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah dengan makna at-tarku, meninggalkan. Jadi nasullah, mereka lupa kepada Allah. Kata para ulama, mereka tidak beriman kepadanya. Ya, tidak patuh terhadap perintahnya. Tidak mereka jauhi apa yang dilarangnya. Orang-orang yang berbuat macam ini, itu disebut mereka adalah nasullah, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila mereka berperangai seperti itu dalam hidupnya, maka timbal balik mereka pun akan dilupakan oleh Allah. Artinya Allah pun akan meninggalkan mereka, tidak memperdulikan mereka, dan membiarkan mereka tersesat dalam kesesatannya. Jadi nasiyah di sini bukan dengan makna tak ingat. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat lupa. Ya nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah pun melupakan mereka. Makna melupakan, tidak memperdulikan mereka. Seperti kita katakan tadi, dan membiarkan mereka terus menerus dalam kesesatannya. Nasullaha fanasiyahum. Jadi ayat ini sekalian, kalau dalam istilah bahasa Arab, ya, nasullah fanasiyahum ini namanya muqabalah. Ya, muqabalah. Nah, contoh misalnya kan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya, ini namanya muqabalah. Apalagi kata Allah, wa makaru wa makarallah. Ya, wa makaru wa makarallah. Nah, ini namanya muqabalah. Bukan maknanya Allah itu bersifat makar. Maha suci Allah dari itu tidak. Tapi ini adalah muqabalah. Ya, semacam hukuman bagi mereka. Bila mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Bila mereka bertipu daya kepada Allah, Allah pun membuat tipu daya untuk mereka. Tapi bukan menunjukkan Allah itu bersifat, salah satu sifatnya tipu daya, tidak. Tapi ini dalam bahasa Arab disebut muqabalah. Ya, nasullaha fanasiyahum. Baik, jadi ada tiga yang disebutkan oleh Allah sifat orang-orang munafik, baik laki atau perempuan, kapanpun, dimanapun mereka hidup, ya, dimanapun mereka hidup, ya, di masa apapun mereka hidup, sifat mereka itu sama. Ba'duhum min ba'din. Yang berubah itu adalah generasi, Pak, orang. Akan tetapi sifat itu menurun. Ya kan? Makanya munafik sekarang dengan munafik masa lalu sifatnya itu sama saja. Walau orangnya yang berbeda. Maka inilah kenapa kita katakan di ayat-ayat kita sebelumnya bahwa orang-orang munafik di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang disebutkan nama. Ya, nama orang munafik tidak ada satupun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Sya'rawi rahmatullahi alaih, karena biasanya setiap nama dari orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka biasanya kekufuran dari orang yang disebutkan namanya itu, ketika dia diwafatkan oleh Allah, maka dengan sendirinya keburukannya itu pun hilang. Baik, sedangkan orang-orang munafik selalu sifat yang dimunculkan oleh Allah tentang mereka. Ya, selalu sifat-sifat mereka, perangai-perangai mereka. Dan Allah tidak menunjukkan nama. Ya. Dan Allah tidak menyebutkan satupun dari nama mereka. Ini satu pelajaran kata ulama, bahwa
tidak disebutkannya nama orang-orang munafik, akan tetapi yang disebutkan adalah sikap dan perangai mereka. Kata para ulama kita menunjukkan bahwa ya sekalipun orang-orang sudah berubah, ya sudah beda generasi, akan tetapi yang namanya sifat kemunafikan itu dari dulu, sekarang, dan akan datang itu sama sekalian. Mereka menyuruh untuk berbuat mungkar, ya kan, melarang dan mencegah untuk melakukan yang ma'ruf. Kemudian ciri mereka juga adalah pelit, kedekut, ya tidak mau berbagi, dan mereka melupakan Allah, dalam artian mereka tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mereka lupa terhadap Allah, Allah pun tidak memperdulikan mereka, sehingga mereka terus-menerus dalam kesesatannya. Apa kata Allah? Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, mereka lah pun orang-orang fasik yang telah mendarah daging kefasikan itu pada diri mereka. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat. Wa'ada, kata ulama tafsir kita di sini maknanya adalah wa'id. Karena kebiasaan Al-Quran, sekalian, selalu bila menyebutkan balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang beriman itu dengan kalimat wa'ada. Ya, itu dengan kalimat wa'ada. Sedangkan di ayat kita yang ke-68 ini, wa'adani, ya, di sini yang diancam adalah orang-orang munafik. Yang diancam adalah orang-orang munafik. Karena itu wa'ada di sini dengan makna wa'id. Wa'id itu artinya ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki atau perempuan. Ya, yang kita sudah sering sebutkan sekalian, orang-orang munafik itu adalah mereka yang menyembunyikan kekufuran dalam dirinya dan menampakkan keislamannya. Itulah definisi munafik menurut syara'. Ya, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqan. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang munafik, baik laki atau perempuan, yang mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Wal kuffar, dan juga Allah mengancam orang-orang kafir. Adapun orang kafir di sini adalah orang yang memang terang, nyata, jelas dalam permukaan mereka kufur. Bukan seperti orang munafik tadi. Apa yang diancamkan oleh Allah untuk mereka? Nar jahannam khalidina fiha. Yaitu neraka jahannam yang mereka akan kekal di dalamnya. A'udzubillah. Hiya hasbuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah itu, ya, balasan bagi mereka. Seperti tafsiran Al-Imam At-Tabari, ya, hiya hasbuhum ay kafihim. Kata beliau, ya, hiya hasbuhum. Jadi cukuplah neraka jahannam itu balasan bagi mereka. Wa la'anahumullah, dan mereka pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu laknat itu adalah al-matrud min rahmatillah, orang yang telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka lah adzabum muqim, azab yang terus berkesinambungan, tidak putus. Yang dipahami oleh para ulama bahwa sekalian, walahum adzabum muqim, orang-orang yang dibicarakan ayat ini, ya, baik orang-orang munafik, laki perempuan, atau orang-orang yang betul-betul menampakkan kekufurannya dan keingkarannya, ya, dalam kenyataan, bagi mereka, kata Allah, siksa yang berkesinambungan, baik di dunia ini, kata para ulama, apalagi nanti di akhirat. Walahum adzabum muqim. Adapun bentuk siksaan
dari orang-orang munafik, ya, bila memahami apa yang disebutkan oleh ulama kita tadi, azabun muqim, azab yang berkesinambungan, Bapak sekalian, yaitu kata para ulama, salah satu contoh dari bentuk siksaan dunia yang mereka rasakan adalah bahwa mereka itu selalu dihantui ketakutan, ya, selalu dihantu ketakutan. Ya, apalagi seperti di ayat kita sebelumnya sekalian, bila turun Al-Quran atau surah, ya, yang menjelaskan tentang, ya, keburukan mereka atau rahasia-rahasia mereka, maka muncul rasa ketakutan, ya, pada diri mereka dengan turunnya ayat itu, ya. Kemudian kata para ulama, itu bahagian dari siksa mereka di dunia ini, yaitu rasa takut, ya, maknanya hilangnya rasa aman dari diri mereka bila turun Al-Quran, ya, bila turun Al-Quran berbicara tentang rahasia dan keburukan mereka. Walahum adzabun muqim. Lalu kata Allah, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu. Jadi dalam ayat ini, ya, setelah ayat-ayat yang lalu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengarahkan pembicaraan secara langsung kepada orang-orang munafik. Allah hanya menyebutkan secara umum saja orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan orang-orang munafik dari kalangan perempuan. Allah hanya bicara demikian. Kemudian di dalam ayat ini, kalladzina min qablikum, orang-orang munafik ini disamakan sikap mereka, perbuatan mereka, ulah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti orang-orang min qablikum, ya, seperti orang-orang di sebelum kalian, kata Allah, dari generasi-generasi terdahulu. Jadi keadaan orang-orang munafik, khususnya munafik Madinah, ya, khususnya munafik Madinah saat itu, kalladzina min qablikum, kata Allah, keadaan mereka itu, ya, itu sama seperti keadaan orang-orang yang sebelum kalian, ya, baik kekufurannya, ya, keingkarannya, sifatnya. Kalladzina min qablikum. Lalu Allah jelaskan, kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan. Ya, mereka orang-orang terdahulu itu, ya, lebih kuat daripada kalian. Lebih kuat daripada kalian dan lebih banyak harta benda dan anak-anak mereka daripada kalian. Kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kecaman terhadap orang-orang munafik itu dengan mempersamakan keadaan mereka dengan orang-orang yang ingkar dari generasi-generasi terdahulu. Dan orang-orang terdahulu yang disifati oleh Allah dalam ayat ini, kanu asyadda minkum quwwatan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai stamina yang kuat. Badan mereka kuat, kekar, gitu ya. Bila dibandingkan dengan kalian. Lalu kata Allah, wa aktsara amwalan. Kemudian juga di samping mereka mempunyai fisik yang kuat, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, mereka juga memiliki
amwal, harta benda yang banyak. Ya, harta benda yang banyak. Yang dengan harta benda itu, ya mereka berpotensi tentunya meraih lebih banyak keuntungan dari sifat dari segi duniawiyah dibandingkan kalian. Itu bisa jadi sebab tempat tinggal mereka lebih subur daripada tempat tinggal kalian. Ya, baik itu Mekah atau Madinah. Atau kita katakan bisa jadi lahan-lahan yang mereka miliki lebih luas daripada lahan-lahan yang kalian miliki. Barang tambang mereka juga demikian. Lebih banyak daripada apa yang kalian punyai. Juga bisa jadi dari segi tempat. Tempat mereka itu lebih strategis daripada tempat kalian tinggal. Jadi wajar mereka lebih banyak harta bendanya dibandingkan kalian. Baik, wa auladan, begitu juga keturunan atau pengikut mereka lebih banyak daripada kalian. Lalu kata Allah, fastamta'u bi khalaqihim. Ya, fastamta'u, mereka telah menikmati bi khalaqihim. Khalaq di sini sekalian nasib. Ya, nasibun. Maksudnya mereka telah menikmati ya bahagian mereka yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sebagaimana fastamta'tum bi khalaqikum, dan kamu pun telah menikmati bagian kamu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Kemudian kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian menikmati bahagian mereka. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kamu ya memperbincangkan sebagaimana mereka juga memperbincangkan. Baik. Inilah persamaan orang-orang munafik ya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka itu persis ya seperti keadaan orang-orang pembangkang di masa lalu, akan tetapi bedanya dari segi kekuatan, dari segi kekayaan, dari segi harta benda dan pengikut serta keturunan, orang-orang terdahulu itu lebih bila dibandingkan dengan orang-orang munafik yang sedang dibicarakan. Baik. Wa khuttum kalladzi khadu. Di sini ya sekalian. Pertama, khuttum itu dari kata khada yakhudu. Al-khawd. Orang kalau dia berenang, Pak. Kalau ada orang berenang, ya, kemudian ketika dia menyelam dan berusaha ya menyentuhkan kakinya ke dasar sungai ya atau di mana dia menyelam, ternyata tidak sampai, itu namanya khaud. Ya, itu namanya khaud. Artinya kalau dalam bahasa kita secara lughah, khaud ini adalah sesuatu yang tak punya pijakan. Ya, sesuatu yang tidak punya pijakan, Pak. Baik, yang dibicarakan oleh ayat ini wa khuttum kalladzi khadu, kata para ulama, salah satu dari sikap orang-orang munafik, khususnya munafik Madinah, yang digambarkan oleh Allah, keadaan mereka seperti orang-orang terdahulu, ya, mereka itu selalu berbicara tanpa pijakan, Pak. Ya, berbicara sesuatu tanpa ilmu atau berbicara sesuatu tanpa ala bukti dan dalil. Itu maknanya khawd. Jadi wa khuttum kalladzi khadu. Ya, apa kata Allah di surah Al-Muddatsir, ya, Allah mengatakan ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dan tersiksa di neraka saqar nih, kata Allah. Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu bukan orang-orang yang mengerjakan salat semasa hidup. Ya.
Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami pun tak suka membantu orang-orang yang miskin. Kemudian sifat mereka berikutnya sehingga mereka disiksa di neraka Saqar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami juga sering ikut berbicara, ya, berbicara sesuatu yang tidak ada alasannya, pembicaraan yang tidak berdasar, yang tidak punya dalil, ya, pembicaraan yang tidak kuat, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya. Ma'al khaidin. Ya, kami suka berbicara dengan orang-orang yang seperti itu, kata Allah. Jadi wa khuttum kalladzi khadu. Jadi orang-orang munafik itu sekalian disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keadaan mereka itu juga dulu mirip, ya, dengan keadaan orang-orang di sebelumnya, di mana mereka suka membicarakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya, suka membicarakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, mempercakapkannya, memperbincangkannya. Khususnya ejekan-ejekan mereka terhadap agama. Ya, ejekan-ejekan mereka terhadap syiar-syiar din. Ini selalu mereka jadikan bahan olok-olokan mereka, bahan perbincangan-perbincangan mereka. Ya. Yang semua itu tidak ada dasar. Jadi khaut yang pembicaraan-pembicaraan, ya, yang memang tidak punya pijakan dari dalil yang benar. Itulah yang mereka sering bincangkan. Baik. Itu makna wa khuttum kalladzi khadu. Baik. Bapak tengok. Wa khuttum, ya, wa khuttum kalau dari kacamata lughah, ya, wa khuttum ini kan jama'. Wa khuttum antum. Tapi kalladzi khadu. Khadu ini pun sebenarnya jama'. Cuma khadu di sini hum. Tapi kalau kita tengok huruf apanya, isim mausulnya Bapak sekalian, kalladzi. Ini mufrad. Ya, ini mufrad. Wa khuttum kalladzi khadu. Sepatutnya, ya, sepatutnya menurut pemahaman kita yang belajar bahasa Arab, alladzi ini patutnya adalah alladzina. Ya, wa khuttum kalladzina khadu. Abu Ahmad, wasala ilaikal al-ma'lumat. Wa khuttum haya jama'. Ini kan kalimat jama', antum, kalian. Kalladzi khadu, khadu itu juga jama'. Cuman di sana ada kata gantinya hum. Tapi isim mausulnya alladzi, hadza lil mufrad. Menurut pemahaman kita di konteks lugha, sepatutnya wa khuttum kalladzina khadu. Wasal ilaikal ma'lum, ya ma'lumat ya Ahmad. Ya, na'am. Insyaallah. Al-mafrud wa khuttum kalladzina khadu. Alladzi hadza lil mufrad. Alladzani musanna. Alladzina jama'. Khuttum khadu, semua ini untuk jama'. Tapi Allah buat di sini kalladzi khadu. Alladzi ini adalah untuk mufrad. Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Wa khuttum kalladzi khadu. Kata para ulama kita, kalian, ya, memperbincangkan sesuatu yang diperbincangkan orang-orang terdahulu. Jadi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi mufrad di sini, Pak, bukan menunjuk kepada orang, akan tetapi yang disifati atau yang dibicarakan itulah yang antara orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi dengan generasi-generasi terdahulu itu
sama sifatnya, sama sikapnya. Yaitu suka memperbincangkan sesuatu yang tak ada dasar, sebagaimana mereka juga dulu seperti itu. Jadi itu makanya wa khuttum kalladzi khadu, bukan wa khuttum kalladzina khadu. Karena yang mau digarisbawahi di alladzi yaitu objek perbincangan, Pak. Di mana sering mereka membincangkan sesuatu yang memang tidak ada dasarnya, tidak ada pijakannya, yang orang-orang terdahulu pun suka melakukan hal yang sama. Demikian, wallahu a'lam, la'allahu wasala ilaikal ma'lumat insyaallah. Baik, wa khuttum kalladzi khadu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kata Allah, mereka itu. Nah, siapa mereka? Tentu orang-orang munafik yang disebutkan sifatnya, Pak. Dan orang-orang yang disamakan oleh Allah dari generasi-generasi terdahulu, yang mereka lebih banyak hartanya, lebih kuat fisiknya, lebih banyak keturunannya, nah, ya, lebih banyak keturunannya. Tapi semua mereka ini, ya, kata Allah, habitat a'maluhum, dengan kemunafikan dan keingkaran yang ada pada diri mereka itu, gugurlah, hanguslah, habislah a'maluhum, kebaikan-kebaikan dari amal mereka di dunia, dan begitu juga nanti di akhirat wal akhirah. Inilah salah satu ayat sekalian yang dijadikan oleh ulama, bahwa siapa orang-orang yang murtad, ya, siapa yang murtad kembali kepada kekufuran setelah Islamnya dia, setelah berimannya dia, maka semua kebaikan-kebaikan dari amal-amal saleh yang mereka lakukan ketika Islamnya itu, begitu mereka murtad, itu habis semua, Pak. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Walau memang di sini ada khilaf. Ya, makanya kalau di kitab-kitab fikih itu ada satu perbincangan oleh para ulama kita, halir riddatu tubtilul wudu atau tunqidul wudu. Apakah riddah orang yang murtad itu, ya, sebelum murtad dia berwudu, Pak. Dia muslim dan berwudu. Kemudian setelah dia berwudu sebelum masuk waktu salat, ya, dia balik Islam. Ya, dia balik Islam. Masuk kepada agama, bersyahadat dia balik. Setelah dia tadinya murtad setelah berwudu. Baik. Kata para ulama, apakah murtadnya dia yang sebentar tadi itu membatalkan wudunya, sehingga dia harus berwudu semula untuk menunaikan salat? Ulama-ulama kita mengatakan bahwa orang yang muslim, kemudian dia berwudu, lalu setelah itu dia murtad, kemudian dia masuk ke dalam Islam, ya, sebelum tiba waktu salat, maka wudu dia itu batal. Ya, setelah dia bersyahadat, wajib dia mengulang wudunya baru dia salat. Demikian juga halnya dengan orang-orang yang murtad, pindah kepada agama setelah dia tadinya muslim. Ya, dia waktu muslimnya sudah haji, waktu muslimnya dia sudah sudah umrah, ya, dan tentu amalan-amalan lainnya dari kebaikan. Maka begitu dia murtad, Pak, nah, habis dan gugur semua kebaikan ini. Hilang begitu saja. Dan bila dia insaf, masuk balik dia ke dalam agama kita ini, maka kembali dia harus mengulang kewajiban-kewajiban yang tadinya dia sudah kerjakan. Karena itu sudah dianggap gugur, maka begitu dia masuk ke dalam Islam ini, wajib dia haji balik. Haji yang dulu itu sudah tak dianggap. Wajib dia umroh balik kalau dia mampu. Dan begitulah seterusnya. Dan ulama-ulama kita yang berpendapat seperti itu, inilah dalil mereka, Pak.
ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jadi mereka-mereka yang kufur tersebut, ya, walaupun mereka tadinya Islam, ya, kemudian mereka kufur dan balik mereka kepada Islam. Jadi di saat mereka kufur tuh hancur semua amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. Karena itu mereka harus ulang balik hajinya, harus mereka ulang umrahnya dan seterusnya. Lalu kata Allah, wa ulaika humul khasirun. Dan mereka-mereka itulah, merekalah kata Allah, orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita pahami tadi penghujung ayat ke-67, begitu juga penghujung ayat ke-69, nah di situ ada makna al-hasar, pembatasan. Jadi seolah-olah, ya, seolah-olah dengan adanya hum, innal munafiqina hum al-fasiqun. Di ayat ke-69 juga, wa ulaika hum al-khasirun. Ya, apa kata ulama kita, adanya hum nih, Pak, ini menunjukkan semacam pembatasan makna. Artinya seolah-olah, ya, kata ahli tafsir, tidak ada orang-orang yang fasik itu melainkan orang-orang munafik. Ya, itu makna hum di situ. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka lah orang-orang fasik. Mana selain munafik tidak ada yang fasik. Ya. Begitu juga di sini, wa ulaika hum al-khasirun. Ya, sesungguhnya mereka-mereka itu, mereka lah orang-orang yang akan merugi. Seolah-olah tidak akan ada yang merugi kecuali mereka. Itu makna hum di sini, yaitu hasr, ada semacam makna pembatasan. Yang kata ulama ini menunjukkan dahsyatnya dan besarnya kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, karena sikap-sikap mereka yang buruk tersebut. Ya, seperti yang dijelaskan di ayat-ayat tadi, seolah-olah tidak ada orang yang lebih buruk lagi dari mereka. Sehingga Allah katakan humul fasiqun, humul khasirun. Wallahu a'lam. Kemudian sekalian, setelah penjelasan itu semua, apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, alam ya'tihim. Bukankah ya datang kepada mereka naba'ul ladzina min qablihim, berita-berita penting dari orang-orang sebelum mereka. Baru Allah jelaskan siapa orang-orang sebelum mereka itu yang sudah sampai kepada mereka semua beritanya. Pertama, kaum Nuh. Itu kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh nih sekalian. Ya, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang, ya, atau generasi terdahulu yang berita tentang mereka itu, ya, itu sampai, ya, ke telinga orang-orang munafik, kepada orang-orang Mekah, kepada orang-orang Madinah, ya, di masa lalu. Makanya ini yang diangkat oleh Allah, itu kaum Nuh. Nah, maknanya orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang hidup ketika ayat ini turun, telah sampai kepada mereka berita tentang kaum Nabi Nuh. Di mana kaum ini seperti yang sudah kita pelajari di Al-A'raf sekalian, mereka adalah orang-orang yang dikenal panjang usianya. Ya, panjang umurnya. Mantap keadaan mereka. Sejahtera hidupnya. Ya kan? Akan tetapi pada akhirnya sekalipun mereka orang-orang yang panjang umurnya, mantap keadaan mereka, sejahtera, ya, semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin topan yang mematikan semua mereka yang durhaka. Itu kaum Nuh. Apakah tidak sampai ke mereka berita tentang kaum Nuh yang dibinasakan oleh Allah ini? Wa'ad,
Begitu juga kaum 'Ad. Ya, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Yang mereka ini dikenal mempunyai kekuatan jasmani, kekuatan fisik. Ya, akan tetapi semua mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan ya dengan angin ribut yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari terus menerus. Ya, seperti dijelaskan dalam surah Al-Haqqah. Ya, kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Ya, fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Adun ya fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatarul qauma sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kesudahan dari kaum Hud, yaitu 'Ad. Nah, berita ini pun sampai kepada mereka. Ya, telah sampai kepada mereka. Semua mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keadaan mereka bagaikan tunggal, ya, bagaikan tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, kata Allah. Itu kaum 'Ad. Wa Thamud. Begitu juga kaum Thamud. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Ya, kaum Nabi Saleh yaitu kaum Thamud yang juga dikenal menguasai daerah di Yaman. Ya, dan manusia dan mereka adalah orang-orang yang juga kuat yang membangun tempat-tempat tinggal mereka itu ya dari pegunungan-pegunungan yang ada di Yaman. Ya, mereka pahat gunung-gunung di Yaman itu mereka jadikan tempat tinggal. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Fajr, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Menunjukkan tangguhnya mereka, kuatnya mereka. Mereka ini pun semua dibinasakan oleh Allah. Dan kebinasaan mereka itu sampai ke telinga orang-orang yang diancam lewat ayat ini, Pak, dari orang musyrikin dan orang-orang munafik. Wa qaumi Ibrahim. Begitu juga kaum Ibrahim di Irak di masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang penyembah berhala, yang juga mempunyai kekuatan dan kehebatan di masanya. Akan tetapi semua dengan kedurhakaan mereka itu, semuanya dimusnahkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunan-bangunan mereka yang kokoh runtuh. Ya, wa qaum Ibrahim. Bahkan kaum Ibrahim ini adalah mereka orang-orang yang menantang dakwahnya, yang berusaha membangun bangunan-bangunan tinggi ya supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan yang disembah oleh Ibrahim. Akan tetapi bangunan-bangunan tinggi itu pula yang dijungkir balikkan oleh Allah menimpa mereka. Ya, wa qaum Ibrahim wa ashabi Madyan. Ya, dan juga penduduk Madyan. Kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Di mana kaum ini seperti yang kita katakan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta yang tidak mereka pedulikan halal haramnya, menipu manusia lewat takaran dan timbangan. Semua juga berakhir dengan musnah. Dan berita ini pun sampai kepada mereka orang-orang Mekah di masa lalu dan orang-orang munafik di Madinah saat itu. Wal mu'tafikat. Baik, wal mu'tafikat ini kata ahli tafsir adalah negeri-negeri yang dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditempati oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, kaum Nabi Lut alaihissalam. Walaupun kita katakan Lut bukan berasal dari mereka. Ya, Lut bukan berasal dari mereka.
Akan tetapi dia adalah dari luar yang memang didatangkan ya ke kaum Sodom, ya kan? Dan dia bukan bahagian dari mereka. Baik. Wal mu'tafikat itu maknanya adalah negeri-negeri atau apa kita bilang tempat-tempat tinggal perkampungan-perkampungan yang berdekatan, yang semua itu dijungkir balikkan oleh Allah. Ya faja'alna 'aliyaha safilaha, kata Allah. Kami jadikan bagian atasnya ke bawah. Baik. Negeri-negeri ini adalah orang-orang yang durhaka, yang rusak fitrahnya. Ya, orang-orang yang rusak fitrahnya. Banyaknya mereka menyampingkan wanita dan berhasrat kepada orang-orang yang sejenis dengan mereka. Laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Itulah tabiat dan keburukan dari kaum Nabi Lut, ya, yang dia dakwahi. Wa qaumu Lutin min qabl, kata Allah di ayat kita sebelumnya, Pak. Ya, wal mu'tafikat. Jadi mereka ini ya disebutkan oleh Allah wal mu'tafikat, maknanya negeri-negeri yang terbalik, Pak. Kenapa mereka disebutkan oleh Allah ya tempat-tempat tinggal atau negeri-negeri yang diputarbalikkan oleh Allah, yang atasnya menjadi ke bawah, yang bawahnya ke atas? Karena memang fitrah mereka pun rusak atau terbalik, di mana mereka sepatutnya mendatangi ya lawan jenisnya, ya, akan tetapi mereka mendatangi sesama jenis. Jadi karena rusaknya, berbaliknya fitrah mereka, maka siksa yang mereka rasakan pun dengan membalikkan tempat tinggal mereka, yang atasnya menjadi ke bawah. Nauzubillahi min dzalik. Begitulah, dan ini pun juga sampai beritanya kepada orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, khususnya kepada orang-orang munafikin dan orang-orang musyrik Mekah. Baik, kata ulama, ya, kenapa ini selalu yang diangkat oleh Allah semacam pembelajaran bagi orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah saat itu, Pak? Karena memang secara apa kita bilang secara geografi, bahwa kaum yang disebutkan nih, begitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Nabi Saleh, begitu juga kaum Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Syuaib, begitu juga kaum Lut. Ya, bagi Mekah dan Madinah ini memang apa kita bilang sesuatu yang bertetangga dengan tempat tinggal mereka, yang mereka mereka lewati, ya, terkadang apa kita bilang daerah-daerah ini, sehingga wajar ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pembelajaran bagi mereka untuk menyadarkan ya dan keinsafan mereka dari keburukan-keburukan mereka dalam agama. Baik, semua ini yang dijelaskan oleh Allah nih, ya, atathum rusuluhum bil bayyinat, kata Allah. Telah datang kepada mereka semua rasul-rasul, yang semua mereka itu datang dengan bayinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Baik mukjizat yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, atau bayinat di sini dengan argumentasi yang kuat, yang tak bisa dibantah. Akan tetapi semua itu tidak membuat mereka sadar. Apa kata Allah? Fama kanallahu liyazlimahum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi mereka di saat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tetapi mereka disiksa oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, dijungkir balikkan ya tempat-tempat tinggal mereka di masa lalu, itu karena kezaliman mereka terhadap diri mereka sendiri. Nah, inilah sekalian saya kira yang bisa kita pelajari dan tadabburi untuk malam ini. Adapun ayat ke-71 di situ menjelaskan tentang sikap yang berbeda dari orang-orang munafik, ya. Di sana penjelasan tentang orang-orang beriman yang insyaallah akan kita jelaskan dan pelajari di waktunya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang kita baca pada malam ini bernilai ibadah dan kebaikan bagi kita semuanya insyaallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Abu Ahmad. كلمات المنافقين يساوي مرتدين بسر. أيوة. أليس كذلك؟ نعم. ليس يساوي من لا يؤمنون. Baik. Sebenarnya apa kata para ulama, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siapapun mereka, intinya mereka itu adalah sama, akan tetapi jenis dari kekufuran mereka itu yang berbeda-beda. Dulu di waktu kita belajar pertama kali surah Al-Baqarah, ketika kita sampai di ayat Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum ya la yu'minun. Ya, kufur ni ada macaman, tapi intinya mereka sama, ada macamannya. Ada namanya kufur ilhad. Ya, kufur ilhad nih, Pak. Kalau sekarang ini adalah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya pencipta, adanya Allah. Nah, itu namanya kufur ilhad. Ada namanya kufur inad. Ya, kufur inad ini mereka ini adalah orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran, akan tetapi inad, suka membangkang, ya, seperti kata ulama orang-orang musyrikin Mekah. Kufur inad. Ada namanya kufur asyak, kufur syak, kufur yang tak jelas, Pak, selalu dihantui keraguan. Nah, inilah kufur orang-orang munafik. Ya, kufurnya orang-orang munafik itu disebut kufur syak. Sehingga mereka menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Tapi hakikatnya kufur. Walau jenis-jenis mereka itu yang berbeda dalam kekufurannya, Pak. Adapun kufrul irtidad, ya, atau al-murtad, itu dari kata radda, maknanya ada. Jadi mereka yang pernah beriman kepada Allah, ya, beriman kepada agama, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka kembali kepada agama lamanya. Ya, kembali kepada agama lamanya. Jadi mereka ini disebut al-murtaddin. Tapi hakikatnya kufur, Pak. Ya, hakikatnya mereka yang semua sama. Cuman yang menjadi perbincangan ulama di masalah riddah nih, ya, di masalah kekufuran, ya, setelah keimanan nih, itu yang kita sebutkan tadi lewat ayat ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, bahwa ada kerugian, ya, bagi mereka yang kufur, riddah, di mana semua kebaikan-kebaikan mereka selama mereka, ya, beriman dan Islam itu hangus, hancur, lebur,
ya semacam tidak ada dengan kekufuran itu, yang bila mereka balik kepada agama Islam, ya, mereka diwajibkan kembali untuk mengulang, ya kan, mengulang apa-apa yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya di saat Islamnya. Itu saja yang dibincangkan para ulama dalam masalah hukmur riddah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Tapi hakikatnya intinya semua mereka kufrum billah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan, Pak. أستاذ Ya, ada lagi? هناك أيوة. آيات في سورة الفرقان آية 69 و70 و71 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلى آخره. من فرض هذا الآية هذا سورة التوبة؟ أيوة. Kalau ayat yang di surah Al-Furqan, ya, kalau ayat yang ada di surah Al-Furqan, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ancaman-ancaman yang berhak diberikan dan diancamkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi apabila setelah ancaman itu, Pak, ya, apabila setelah ancaman itu mereka mempunyai kesadaran, ya, di masa hidupnya, lalu mereka balik ke agama, insaf dan baik Islamnya, ya kan? Nah, di situ seperti yang Bapak sebutkan, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keburukan-keburukan mereka itu menjadi kebaikan, ya kan? Menjadi kebaikan. Semacam ada perbedaan, ya kan, antara Al-Furqan dengan ayat kita nih, Pak. Sementara di ayat kita ini seperti yang kita jelaskan tadi, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Yang kita katakan, ya, sebahagian ulama lewat ayat ini bahwa mereka yang muslim, ya kan, lalu mereka kufur. Oke, lalu mereka kufur, Pak. Nah, maka apabila mereka balik, ya, kepada Islam, kita katakan para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa mereka itu nanti akan mengulang semua kewajiban-kewajiban yang sudah pernah mereka lakukan semasa Islamnya, ya, karena sudah dianggap gugur lewat kekufurannya. Tapi bagaimana dengan ayat di Al-Furqan seperti yang Bapak tanyakan, ya? Kalau di Al-Furqan, kata ulama, di sana, ya, di sana konteksnya berbeda dengan At-Taubah. At-Taubah ini ini kita bilang tadi orang-orang munafik yang dibicarakan di At-Taubah ini, Pak. Ya, orang-orang munafik, kemudian sedangkan di Al-Furqan itu kufur secara umum. Ya, kufur secara umum. Itu satu. Yang kedua, saya katakan tadi
sebahagian ulama menjadikan ayat ini ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, bahwa siapa yang pernah muslim lalu kafir, maka kekufurannya itu menghancurkan semua ibadahnya, yang bila dia muslim akan dia ulang kembali semula. Ini menurut ya jumhur. Adapun kalau al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia bilang tidak, dan orang-orang yang mengikutinya, Pak, bahwa orang yang tadinya muslim, sudah mereka haji, sudah mereka umrah atau ibadah-ibadah lain, lalu setelah itu mereka murtad, ya, lalu mereka murtad, kemudian sadar, ya, kemudian mereka sadar kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam, maka menurut pendapat Syafi'iyah, orang macam ini tak perlu dia ulang lagi hajinya, Pak. Ya, tak perlu mereka ulang hajinya. Tak perlu mereka ulang lagi kewajiban-kewajiban yang tadinya pernah mereka lakukan ya semasa Islamnya, kemudian kufur dan balik ke Islam. Salah satu dalil ya yang menyebutkan itu atau dalil yang mereka pakai dalam pendapat seperti itu adalah ayat yang dalam Al-Furqan. Jadi intinya fihi khilaf ya Abu Ahmad bainal ulama ala hukmi haula. Ya, fi khilaf bainal ulama fi hukmil murtaddin. Ya, kepada dua pendapat yang kita sebutkan, pendapat pertama mengatakan itu dia orang murtad, habis hancur amal ibadah dia. Dia bila balik kepada Islam seolah-olah dia balik semula, Pak. Bila orang mampu haji harus haji dan seterusnya. Tapi di antara ulama kita mengatakan tidak. Ya, bahwa dengan ayat Al-Furqan itu menunjukkan bila mereka ya balik kepada Islam ya dan taubat mereka ya dan beramal saleh mereka ya, maka semua itu akan dilipat gandakan, keburukan-keburukan mereka itu akan diganti menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. Al-muhim fi khilaf bainal ulama ala hadza wa hadza. Baik. Jazakallah. Jazakallah khairan. Wa iyyakum insyaallah. Silakan, masih ada, Pak? Sebagai tambahan juga, ya, sebagai tambahan juga dari pertanyaan Abu Ahmad di ayat surah Al-Furqan, ya, di ayat Al-Furqan, illa man taba, ya, kecuali mereka yang bertaubat, wa amila amalan salihah, ya, maka mereka juga berbuat amal saleh. Di sini kata ulama, Pak, tidak mesti orang itu bertaubat dari kekufuran. Itu ya. Tidak mesti mereka bertaubat dari kekufuran, akan tetapi mereka bertaubat dari dosa. Artinya mereka tidak kafir. Walaysa kafir. Walakin huwa muslim asi. Muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan kesadaran. Lalu dia bertaubat dan beramal saleh. Baik. Kemudian dengan taubatnya itu, dengan amal salehnya itu, maka kebaikan, keburukan-keburukan yang selama ini dia lakukan itu diganti Allah menjadi kebaikan. Laisa syartan annahu kafir. Arafta al-farq bainahuma ya Abu Ahmad? Amma في آياتنا التوبة هذه هذا يتكلم عن الكفر. أما الفرقان لا. كفر كافر ولكن بالسر. العاصي أيوة العاصي إلى المطيع. Nah, orang-orang yang bertaubat, kemudian bertaubat, orang-orang yang bermaksiat, dia muslim tapi dia bermaksiat kepada Allah lalu
bertaubat. Sedangkan pembicaraan kita di surah At-Taubah ini adalah orang-orang kufur, bahkan nifak kita bilang tadi. Wallahu alam. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Demikian saja perjumpaan kita malam ini. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.